Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Manusia di dalam menjalani kehidupan dunia ini harus selalu berhadapan dengan yang namanya masalah. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tidak dibenarkan lari dan menghindar dari masalah, tapi harus mampu menghadapi masalah itu dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah menghadapi masalah yang penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, seberat apapun masalah itu, hati kita akan tetap tenang. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana supaya hati tetap tenang pada saat kita menghadapi masalah? Nabi memberikan satu advice, resep kepada kita untuk menjadi manusia yang tetap tenang pada saat menghadapi masalah. Maka berprasangka baik, positive thinking yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Al-Quran sering menyebut dengan husnudzon. Orang yang hatinya punya prasangka baik, positive thinking, husnudzon, yakin seberat apapun masalah yang dia hadapi akan tetap tenang hatinya. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, berbicara husnudzon ini para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama, husnudzon ilallah, berbaik sangka kepada Allah. Seringkali kenyataan hidup yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mengharapkan A, kadang-kadang yang terjadi B, dan seterusnya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah ketika menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan berkata, ini pasti dari Allah, ini adalah kehendak Allah, dan ini adalah merupakan aturan Allah yang pasti di dalamnya ada kebaikan dan ada hikmah buat kita. Berbaik sangka kepada Allah inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Para ulama berpendapat, firman Allah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sesungguhnya merupakan sandaran vertikal. Satu bukti bahwa orang itu punya husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kunci ketenangan hati sekalipun menghadapi masalah. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, husnudzon li nafsihi, berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Ketika menghadapi masalah, jangan sekali-kali kita mengatakan salah apa, dosa apa kepada Allah sehingga Allah memberikan ujian ini. Kita harus yakin ketika Allah memberikan ujian masalah kepada kita, ucapkan insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah saya akan lebih sabar menghadapi apa yang menimpa kepadaku.
karena ini merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala buatku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yakin apa yang menimpa kepada kita, kita kuat menghadapinya, kita sanggup menjalaninya, dan kita sabar menghadapinya. Karena tidak mungkin Allah memberikan masalah, memberikan ujian di luar kemampuan kita, sehingga keluar dari lisannya doa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini ciri orang yang berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Sebab manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu optimis di dalam menghadapi masalah, sehingga ada nilai ibadah di dalamnya. Jangan sekali-kali kita menyalahkan diri kita, karena apa yang terjadi dalam diri kita hakikatnya itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, husnudzon bi ghairihi, berbaik sangka kepada orang lain. Jangan sekali-kali masalah yang kita hadapi menjadikan kita menyalahkan orang lain, menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, karena itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangkalah kepada orang lain, karena itu merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, ketika beliau bertemu dengan orang yang lebih tua usianya, beliau berkata, beruntung dia usianya lebih tua daripada aku, pasti ibadahnya, amal solehnya lebih banyak. Ketika bertemu dengan orang yang usianya lebih muda, dia pun akan berkata, beruntung dia usianya lebih muda, pasti dosanya lebih sedikit ketimbang aku. Ketika bertemu dengan anak-anak, dia pun akan berkata, beruntung anak-anak itu belum punya dosa sama sekali kepada Allah, sementara aku dosanya begitu banyak dan tidak terhitung. Artinya harus selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Oleh karena itu, muslimin muslimat rahimakumullah, berbaik sangkalah kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita menjadikan orang lain sebagai kambing hitam gara-gara masalah yang kita hadapi. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu, jika kita ingin tetap hatinya tenang pada saat menghadapi masalah, kita harus selalu berprasangka baik, punya sifat positive thinking, husnudzon. Dalam hal husnudzon ada tiga. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Apapun yang menimpa kepada kita, masalah apapun yang kita hadapi, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada diri kita sendiri, berprasangka baik terhadap diri kita. Ketika menghadapi masalah apapun dalam hidup ini, katakan insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah saya akan sabar menghadapinya.
karena Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, husnudzon kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Jangan masalah yang kita hadapi menjadikan kita mencari kambing hitam sehingga orang lain menjadi sasaran, menjadi kesalahan yang kita lakukan, kita timpakan kepada mereka. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah dan sabar menghadapi setiap masalah ini, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita melalui hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.